Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tiffany dengan NIM 2212020031 dari kelas BKIA. Di sini saya akan menunjukkan cara mencari hasil data uji validitas, reliabilitas, dan normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi kita akan mencari keamanan dan layanan, yang dimana ini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama kita copy paste terlebih dahulu datanya dari 1 sampai 30 seperti ini. Lalu kita Ctrl C sampai muncul titik-titik putus-putus seperti ini. Lalu selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita copy paste di kolom yang pertama ini dan akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita pergi ke variable view dan nama-nama ini kita ubah menjadi responden, dan begitu juga dengan labelnya kita ubah menjadi responden. Yang bagian nomor 2 kita ubah jadi X2.1, X2 selanjutnya X2.2, X2.3, X2.4 dan X2.5. Dan yang kolom tabel nomor 7 itu kita buat menjadi total. Begitu juga dengan bagian yang label. Selanjutnya pada bagian measure kita ubah semuanya menjadi scale. Oke, sudah seperti ini, maka di data view-nya ini akan berubah tampilan atasnya. Selanjutnya kita pergi ke analyze, correlate, bivariate correlation. Setelah itu X2.1 sampai total. Dan setelah itu kita pindahkan ke bagian variables. Pencet OK. Nah, maka di sini akan keluar hasil dari correlation, yang dimana cara kita melihat apakah data ini valid tidak validnya, kita lihat dari data R atau tabel R, yang dimana DF ini sama dengan N dikurang 2. Jadi N ini adalah keseluruhan data yang kita uji, lalu dikurangi dengan 2. Nah, jadi tadi data kita itu ada 30, lalu kita kurangi dengan 2, jadi dapatnya 28. Dan untuk tingkat signifikannya kita ambil dari 0,05. Jadi kita ambil hasil validitasnya itu nomor 28 yang bagian 0,05, yaitu 0,361. Nah, jadi apabila datanya lebih dari 0,361 maka itu disebut valid, dan jika di bawah dari 0,361 maka data tersebut tidak valid. Nah, dapat kita lihat dari sini bahwasanya data yang kita cari tadi itu valid ya teman-teman. Dari X2.1 yaitu kita mendapatkan 0,842, X2.2 0,824, X23 0,842, X2.4 0,756 dan X2,5 dan X2.5 kita dapat 0,742. Setelah itu kita kembali lagi ke data view tadi dan kita akan mencari yang namanya reliability analysis. Nah, di sini akan muncul lagi dan kita pindahkan ke bagian items dengan memencet panah tersebut. Nah, setelah itu maka akan keluar hasilnya yaitu 855 di bagian Chromebag Alpha. Selanjutnya kita akan mencari yang ketiga yaitu explore, yang dimana kita akan pencet analyze kembali dan pencet bagian deskriptif statistik dan pencet yang explore. Nah, untuk ini kita akan salin dari X2.1 sampai 5 dan kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu kita pencet statistiknya, pastikan confident itu 95%. Kita lihat plotsnya.
Kita pastikan dicentang normality plots with test. Kita continue dan oke. Nah, sembari kita menunggu, di sini sudah keluar hasilnya. Maka di sini terlihat hasil dari normalitasnya, yang dimana apabila normalitasnya di bawah 0,05 maka itu data kita ini tidak normal, dan jika datanya hasilnya itu di atas dari 0,5 berarti data kita itu dapat disebut dengan normal. Nah, jadi di sini kita mendapatkan di bagian Shapiro wheel ini yang bagian sign, di mana ini semuanya 0,0. Jadi data ini dikatakan tidak normal. Selanjutnya kita ke bagian layanan, yang dimana kita juga ada 5 pertanyaan. Dan caranya juga sama seperti tadi, kita copy paste dari nomor 1 sampai ke 30. Setelah itu kita pindahkan ke bagian atas, maka akan muncul seperti tadi, dan kita secara manual mengubah di variable view seperti yang sebelumnya. Yang pertama itu responden, yang dengan labelnya juga responden, dan di tabel nomor 2 itu X3.1, selanjutnya X3.2, X3.3, X3.4, X3.5, dan terakhir itu total, dan di labelnya juga total. Jangan lupa untuk measure-nya kita ubah ke scale semua. Lalu setelah itu kita cari yang pertama seperti tadi, kita pencet analyze, correlate, bivariate, dan kita pindahkan dari X3.1 sampai total ke variables. Lalu kita pencet OK. Nah, maka di sini akan muncul hasilnya sama seperti tadi. Apabila data tersebut di atas 0,3 maka datanya itu valid. Dan ini pada X3.1 kita mendapatkan totalnya yaitu 0,705 valid, X3.2 0,797 valid, X3.3 0,820 valid, X3.4 0,854 valid, dan X3.5 0,858 valid. Maka data kita ini semuanya valid dari X3.1 sampai X3.5. Untuk selanjutnya kita akan mencari reliability analysis, di mana kita akan pencet lagi analyze, lalu scale, dan reliability analyze. Kita salin dari X3.1 sampai X3.5 saja, lalu kita pindahkan ke items, lalu kita pencet OK. Nah, di sini akan muncul hasilnya itu 0,862. Lanjut yang terakhir, kita pencet analyze, descriptive statistic, dan explore. Kita pindahkan dari X3.1 sampai X35 ke dependent list. Lalu kita lihat statistiknya. Pastikan confidence-nya juga 95%. Dan plots-nya jangan lupa mencentang normality plots. Continue lalu OK. Nah, setelah itu akan keluar hasilnya. Kita lihat apakah data kita ini normal atau tidak pada bagian ini. Nah, dan di sini juga pada bagian Shapiro wheel-nya, di bagian sign-nya ini ada yang tidak normal dan ada yang normal. Untuk X3.3-nya itu normal dikarenakan di atas dari 0,05 yaitu 0,020, dan selebihnya
itu 0,0 yaitu X3.1, X3.2, X3.4 dan X3.5, dan itu tidak normal karena di bawah dari 0,05. Nah, itu saja tutorial cara mencari uji validitas, reliabilitas, dan normalitas data menggunakan aplikasi SPSS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.